Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan pada bab 2 yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka lanjutnya penelitian adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi penelitian yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian menurut Sumadi Suryabrata dalam Sugiono tahun 2009. Referensi datang dari mana? 1. Paper dari jurnal. 2. Paper dari book chapter. 3. Paper dari conference. 4. Skripsi, tes, dan disertai. 5. Report, laporan dari organisasi terpercaya. 6. Buku, textbook. Nah, selanjutnya apa itu teori? Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. Bila tidak, maka dia bukan suatu teori, menurut Newman dalam Sugiono 2009. Penelitian untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau batasan variabel yang akan diteliti. 2. Untuk membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dan upaya pemecahan masalah. Semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu, semua peneliti harus berbekal teori. Ya, berikutnya yaitu catatan penting landasan teori. Yang pertama yaitu semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu, semua peneliti harus berbekal teori. Yang kedua yaitu penyajian teori dalam landasan teori dianggap tidak terlalu sulit karena bersumber dari bacaan-bacaan. Selanjutnya, akibatnya terjadilah penyajian materi yang tidak proporsional, yaitu mengambil banyak teori walaupun tidak mendasari bidang yang diteliti. Itu berlaku untuk catatan penting yang untuk mahasiswa ya. Yang terakhir yaitu jadi seharusnya teori yang dikemukakan harus benar-benar menjadi dasar bidang yang diteliti. Selanjutnya, apa itu deskripsi teori? Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Ya. Cari definisi atau teori dari setiap variabel. Lihat daftar isinya, pilih sumber bacaan yang paling sesuai. Baca seluruh topik dari sumber bacaan yang sesuai. Renungkan isinya. Bandingkan antara satu sumber dengan yang lain, pilih yang lain yang paling sesuai. Sumber bacaan harus dicantumkan. Tentukan variabel penelitian. Mengutip teori. 1. Teori yang ditulis orang lain atau pendapat temuan yang dikutip dari sumber. 2. Harus disebut sumbernya untuk menghindari sebagai pencuri karya orang lain. Buka kurung, etika akademik, tutup kurung. Berikutnya. Silakan Aryan. Kutipan menyebutkan nama penulis, editor, sampai cukup nama belakang. Tahun terbit, sumber, referensi, dan halaman yang dikutip. Contoh, bla bla bla, Trimono 2007, next. Jika kutipan langsung maka wajib ditambahkan nomor halaman. Tanda kurung buka, page itu dituliskan dengan P, atau page dituliskan dengan PPP, tanda kurung tutup. Kedua, jika nomor halaman tidak ada, maka bisa digantikan dengan chapter atau paragraf keberapa.
Contoh, Arzaria, 2014, page 15. Dan Santoso, 2015, chapter 5. Next. Berikutnya. Lanjut dari mengutip teori. Cara mengutip karya atau sumber tertulis ada dua jenis. Yang pertama, kutipan langsung. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan dari sumber kedua mengutip yang dikutip orang lain dalam suatu naskah. Praktek kutipan langsung pendek. Yang pertama, kutipan langsung pendek yaitu kutipan tidak dari 4 baris. Kedua, kutipan diintegrasikan langsung dalam teks. Yang ketiga, jarak baris kutipan sama dengan jarak baris teks yang ada, 2 atau 1,5 spasi. Yang keempat, kutipan diapit dengan tanda kutip 2. Yang kelima, kutipan tidak selalu menggunakan tanda kutip. Boleh ada atau boleh tidak. Berikutnya. Dari saudari Hendra. Silakan. Praktek kutipan langsung panjang. 1. Kutipan langsung panjang sama dengan kutipan 4 baris atau lebih. 2. Kutipan dipisahkan dengan badan teks. 3. Kutipan berjarak 1 spasi dalam kurung badan naskah biasanya 2 atau 1,5 spasi. Lanjut sumber kutipan. 1. Sumber referensi yang boleh digunakan maksimal 10 tahun ke belakang. 2. Kalau sekarang tahun 2020, berarti yang boleh digunakan adalah buku atau jurnal tahun 2010 sampai tahun 2020. 3. Kalau ada sumber yang tahunnya lebih tua dari 10 tahun, maka dapat dikutip dengan cara merujuk pada penelitian dengan tahun yang lebih muda. Oke, cukup sekian dari presentasi kami. Kami juga tahu kalau kami itu banyak kekurangannya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.